Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di pagi hari ini yang insya Allah pagi yang penuh berkah dan memberikan kita kenyamanan. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bunda minta tolong kepada Jaris untuk memimpin doa. Silahkan Jaris. Are you ready? Yes. Up your hand please. Ketika Bunda panggil namanya, silahkan bilang hadir dan dinyalakan kamera handphone. Via, kita akan belajar tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Nah, ini untuk yang akan kita lakukan. Tadi berdoa sudah, daftar hadir sudah, dipersiapkan buku, alat tulis, unduh handout yang sudah Bunda bagikan di Google Classroom serta LKPD. Kemudian nanti untuk kegiatan ini kita masih seperti yang kemarin, yaitu ada diskusi, presentasi, dan penilaiannya nanti ada dua. Yang pertama dari kerja kelompok, ada diskusi dan presentasi. Yang kedua dari hasil tes yang akan yang ada 10 pilihan ganda dan 5 uraian. Jadi nanti setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model Discovery Learning hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan menjunjung sehari-hari ya, buku, kemudian di surat kabar, solo post hari Minggu, atau di internet, atau juga di majalah Smell City yang mungkin ini masih jadi kru Smell City ya. Di situ ada cerpen juga. Nah, sebelum kalian mengerjakan diskusi, nah ini ada teks cerpen. Teks cerpen ini adalah teks cerpen yang ada di LKPD. Jadi nanti kita Sunyi, senyap tak ada suara sedikit pun. Berbeda dengan hari biasanya yang sangat ramai dengan celoteh dan canda tawa mereka. Rupanya Erdo dan teman-temannya sudah siap untuk mengerjakan soal-soal latihan sebagai persiapan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional. Kurang dari 2 bulan lagi mereka akan melaksanakan ujian sekolah. Deretan nomor 3 dari depan, tampak Didit yang sedang mengusap-usap hidung dengan tangannya dan menunjukkan raut wajah tanpa. sudah dibacakan ada 4 bagian cerpen. Nah, sekarang berdasarkan cerpen di atas, bagaimana struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Jadi nanti ini kalian latihan dulu ya. Kalian diskusikan dulu, kalian coba cari informasi sendiri dulu, nanti baru Bunda jelaskan di akhir setelah kalian mengerjakan. Jadi di sini kalian ya belajar itu harus berusaha dari berbagai sumber. Nah, ini yang pertama untuk cara mengidentifikasinya dan menganalisis, yaitu dengan cara yang pertama itu bagian pertama berisi apa, kemudian bagian kedua berisi apa, bagian ketiga berisi apa, bagian keempat berisi apa. Jadi kalian mendiskusikan bagian pertama itu isi ceritanya menceritakan apa, seperti itu ya, tanda, yaitu untuk cerpen diawali dengan cerpen. Kemudian untuk cara mengidentifikasi atau menganalisis aspek kebahasaan. Nah, ini yang pertama kita mengambil beberapa kalimat yang diambil dari teks Awas Corona. Ini ya, Bunda ambil ada 6 kalimat. Kemudian, nah ini Bunda memberikan pilihan jawaban. Kira-kira untuk kalimat nomor 1 itu termasuk kalimat apa? Dan seterusnya dengan cara mencari referensi dari handout yang sudah Bunda bagikan. Di situ sudah lengkap. Nah, silahkan nanti kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan di atas atau unduh LKPD ya, pertanyaannya di situ. Nah, nanti untuk diskusi ini LKPD-nya seperti ini. Untuk diskusinya nanti kita di sini ketemu seperti kemarin adalah Bunda bagi kelompok. Karena kalau semua classroom ya, di situ Bunda buka forum. Nanti untuk penilaiannya juga di situ.
benda-benda. Gimana? Salah. Ada apa? Den? Kelompok 2 anunya apa? Kelompok 2 Kelompok tugasnya. 2 tugasnya menganalisis Nanti gini. tahapan. Ya, Ya udah. kurang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan nomor 4 yang berisi perintah untuk mengidentifikasi aspek kebahasaan dari texture pen. Dari texture pen yang berjudul Awas Corona. Nah, untuk kalimat pertama yang berbunyi, "Woi awas, Didit terinfeksi corona," teriak Erdo. Kalimat tersebut termasuk kalimat ekspresif karena di situ menggambarkan kepanikan dari Erdo dan yang mana yang dia segera memperingatkan teman-temannya bahwa Didit kemungkinan terinfeksi corona menurutnya. Yang kedua, berjalan cepat dengan sedikit berlari kecil termasuk kalimat yang mengandung kata sifat karena terdapat 2 kata sifat yaitu cepat dan kecil. Kalimat ketiga, "Udah Dit, kamu keluar aja," tambah Erdo. "Tidak," teriak Didit. Itu termasuk dialog. Nah, kalimat keempat, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras menggelegar Ya, makanan Atau penyelesaian, yaitu ketika pengarang bagaimana mengakhiri cerita. Nah, akhir ceritanya itu berakhir ketika Bu Wahyu masuk kelas menjelaskan dan akhirnya Erdo meminta maaf kepada Didit. Ini ya, struktur teks cerpen ada 4. Jelas? Kalau di contoh Bunda tadi memang mudah ya, jadi Bunda bagi-bagi sekalian. Tapi besok ketika kita masuk ke bagian kedua, nanti kalian menganalisis sendiri tanpa dibantu dengan bagian-bagian seperti itu. Kemudian aspek bahasa, ada kan ukuran kecil ya, tadi ada menjelaskan bentuk, menjelaskan jarak, menjelaskan waktu, menjelaskan perasaan, dan menjelaskan cara. Nah, ini tadi untuk materi kita hari ini ada struktur, berarti ada 4. Kemudian aspek kebahasanya ada pertanyaan tidak? Itu rangkuman dari ini atau PDF? Betul, rangkuman dari PDF. Slide-nya lebih lengkap yang di PDF. Kalau tidak ada tuh pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya adalah menyusun cerpen. Ya, itu pada pertemuan berikutnya nanti menyusun cerpen. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Ya, baik. Kalau tidak ada, cukup sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat untuk belajar agar nanti menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin. Marilah kita tutup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.